Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa fi amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-najasatu utawi bab iki njelasaken pira-pira najis. An-najasatu utawi bab iki njelasaken pira-pira najis. Ma iku apa? An-najasatu utawi pira-pira najis. Jim jawab, hiya utawi najasa iku adamu getih, wal qaihu lan nanah, wal qaiu lan utah-utahan, barang yang dimuntahkan, wal khamru lan khamr, wal kalbu lan asu, wal khinziru lan babi, walabanul hayawanu lan hayawani ya, lan susune pira-pira hewan, aladzi ya hewan layu kalu kang ora kena dipangan apa lahmuhu daginge hewan, wama lan barang kharaja kang metu apa ma, kharaja kang metu apa ma minasabilaini saking dalan loro. Apa saja yang keluar dari jalan depan maupun dubur ya. Ilal maniya kejaba mani sperma. Fa innahu mongko sak temene mani iku thahirun suci. Wal maitatu lan badang bangke apa saja najis ya. Wa sya'ruha lan rambute maitah, rambute maitah badang. Wa ngazmuha lan balunge maitah dan tulangnya bangke. Kabeh najis apa saja. Illa maitatal adamiyyi kejaba mayite menungso atau badang menungso. Wasamaki lan iwak banyu, iwak air, apa saja jenis, yang penting binatang yang hidupnya di air tok. Paus, lumba-lumba, hiu sebagainya. Nah terus kalau yang hidupnya di air tok tapi itu kapal selam ya, itu di laut tok apa pernah naik gitu. Itu bukan ikan tapi ya berarti ndak. Wal jarodi lan walang, belalang. Jadi darah apapun dan dari apapun ya, darah najis. Entah dari luka, entah darah yang sudah dihisap oleh nyamuk namanya. Yang najis. Qaihu nanah ya, nanah karena ini darah yang sudah membeku terlalu lama ya, darah rusak terlalu lama tersimpan akhirnya membeku ya. Wal qai'u utah-utahan ini apa saja nanti. Jadi yang ketika seorang muntah apa yang dikeluarkan ini najis ya. Kalau seandainya ada orang muntah yang dikeluarkan kok uang bagaimana? Ya tetap uangnya najis. Nah, cuma meresap ke dalam tidak ya sudah, kalau dicuci keluarnya ya jadi najisnya. Oh jadi hilang najisnya. Wal khamr juga ya. Najis. Anjing
babi juga termasuk najis. Nanti susu dari binatang yang ya, dagingnya ndak boleh dimakan. Harimau ya, susunya gimana ya, harimau boleh ndak dimakan dagingnya? Tidak ya, berarti ndak boleh. Bagaimana susu kelinci ini? Boleh ya, boleh dimakan dagingnya. Kuda boleh dimakan enggak? Akan boleh. Termasuk nanti apa saja yang keluar dari dua jalan. Seorang yang buang air besar kok keluar kok gulungan uang yang kering ya, ya tetap najis. Misal atau yang keluar inten ya misalnya, ini juga najis. Cuma karena benda keras tentunya akan lendir-lendir yang najis tidak meresap, maka ketika dicuci ya dari bersihkan menjadi suci. Bedanya itu nanti. Tapi kalau yang cair yang dibersihkan gimana ya, sulitnya, tidak bisa. Termasuk nanti ada air kencing, ada madi, ada wadi, nanti najis ya, kecuali sperma. Nah, ini menunjukkan nanti ya, mulianya manusia ya, misalnya nanti ya. Begitu almetah, bangkai apa saja nanti, bahkan sampai rambutnya ya, sampai sayapnya ya, ini juga ikut najis. Bahkan tulang yang ada di dalam bangkai juga kalau sudah habis semua tinggal tulang-tulangnya ya tetap, kalau belum dibasuh ya atau sudah dibasuh tetap najis ya, karena itu tulangnya asal daripada benda itu. Nah, hal yang mati tanpa sembelih yang tidak najis ya itu tinggal mayit manusia ya, manusia yang mati itu tidak najis meskipun dari orang kufur, meskipun orang kafir ya, misalnya. Tapi kan di sana kan tidak boleh orang kafir masuk ke Masjidil Haram ya, tidak bolehnya karena najis batin bukan najis dohir ya. Jadi ya seandainya sudah dimandikan ya suci. Ikan air ya, apapun jenisnya, dari gondok, unjar, lele sebagainya sampai nanti hiu, paus dan sebagainya yang besar-besar. Ikan teri, ikan pari, ikan layang-layang sebagainya nanti suci. Bagaimana berkaitan dengan binatang yang hidup dua alam, ini beda masalah ya. Dan itu tidak bisa dikategorikan sebagai jenis samak atau jenis unjar ya. Mancing itu unjar apa? Unjar paus. Kalau jarada belalang ya, belalang aja. Mati ya, misal ada belalang mati dari sembelih atau sebagainya boleh bangkai belalang, terus kita jalan-jalan dapat bangkai belalang yang gede-gede terus kita bakar makan, halal ya, cara oke. Kita doyan ndak, anak milenium 3 ya ndak doyan ya. Bisa. Soal kaifa tadhurun najasatu, kaifa iku kepiye, bagaimana tadhuru bisa dadi suci apa najasatu najis, bagaimana najis ini bisa disucikan atau bagaimana mensucikan najis. Jawab, ya yusalu din basuh dicuci apa mahaluha panggonane najasa, dibasuh bil mai kelawan nganggo banyu atau huri kang suci, hatta tazula sehingga dadi ilang, apa raihatuha ambune najasa atau ambune najis ya, walau nuha lan wernane najasa,
wa ta'muha lan rasane najasa najis ya. Jadi bagaimana mensucikan hal yang terkena najis? Cara mensucikan adalah dengan membasuh tempat yang terkena najis. Dengan apa? Ya dibasuh dengan air yang suci, mensucikan. Apa air yang bisa digunakan untuk wudhu? Sampai kapan? Ya membasuhnya sampai ya, baunya hilang, ya warnanya hilang misal, dan juga rasanya. Sehingga ketika cara pandai kalau sampai seandainya sampai kita cicipi, ini rasanya sudah kembali lagi ya misal ya sudah. Nah kalau masih ada rasanya ya berarti belum, karena masih ada yang tertinggal, masih ada tertinggal. Tapi meskipun kayak gitu ada najis yang tidak bisa disucikan. Contohnya apa? Kayak tadi najisnya bangkai anjing ya, atau najisnya anjing. Ini anjing yang najis tidak bisa disucikan ya. Oleh sebab itu illa najasatul kalbi, kejaba najise anjing atau asu. Najisnya anjing ini tidak bisa disucikan. Wal khinziri lan najise babi. Wajil til maitati lan kulite batang, kulitnya bangkai ya. Lah kalau anjing tidak bisa disucikan, babi tidak bisa disucikan, bagaimana jika anjing atau babi ini mengenai sesuatu? Apakah bisa menyebabkan najis? Iya, menyebabkan najis. Lah kalau sesuatu yang terkena anjing atau terkena babi ini menjadi najis, bagaimana sekarang soalnya? Bagaimana najisnya atau ya, barang yang menjadi najis karena terkena anjing dan terkena babi, bagaimana cara mensucikannya? Sin soal. Kaifa iku kepiye? Tathuru bisa dadi suci apa najasatul kalbi, najis asu. Maksudnya dimaksud barang yang terkena najisnya anjing, wal khinziri lan babi. Jadi maksudnya bagaimana barang yang menjadi najis karena terkena anjing atau terkena babi dia bisa disucikan, atau bagaimana cara mensucikan barang yang menjadi najis karena terkena anjing atau terkena babi. Jim jawab, yusalu iku dibasuh, dicuci apa mahaluha panggonane najasah. Ya tempat yang terkena anjing ini dibasuh bilma'i kelawan nganggo banyu. Sab'a marotin kelawan pitung ambalan atau 7 kali. Ihdahuna utawi salah sijine pitu, salah satu dari 7 iku biturobin dicampur kelawan lebu. Nah, sekarang air kalau dicampur debu jadi apa? Ya air yang bening kalau dikasih debu jadi apa? Keruh. Ya, maka lah kalau hujan biasanya air apa? Ada apanya? Tanah. Maka ya sudah. Kalau sulit ya yang penake salah satu dari 7 itu menggunakan air yang keruh karena debu atau karena tanah. Contohnya kayak bar udan gede kan banyune butek nih keruh. Buteknya karena apa? Karena bukan limbah ya. Bukan limbah tapi karena tanah ya atau lendut lah, itu bisa. Ya salah satu dari 7 menggunakan air yang kayak gitu ini sudah bisa. Ya nanti kotor lagi.
Ya kalau salah satunya kan nanti kan bisa yang selainnya bisa membersihkan. Nah, di sini kan yang penting salah satunya ada campuran debu. Tidak harus debunya digosok-gosok dulu baru diairi kan tidak. Maka ya enggak, ya kira-kira keruh ya enggak terlalu keruh banget kan. Misal kalau bajunya putih ya misal atau kainnya putih. Yang penting ada campuran itu insya Allah cukup. Ditaruh yang keberapa terserah yang mencuci. Untuk yang pertama atau kedua atau ketiga atau yang terakhir ya boleh. Misal terserah nanti. Dari 7 itu yang dicampur debu di kapannya ya terserah, pokoknya salah satu dari 7. Di yang kedua atau ketiganya terserah. Yes. Loh, tadi kulit bangkai termasuk kulit yang najis. Bisakah disucikan? Sen soal. Kaifa iku kepiye? Yadhuru bisa dadi suci apa jildul maitati kulite batang. Kulit bangkai. Nah, ini tentunya bangkai daripada binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya. Ya, barangkali paling tidak itu ke sana. Ya kalau tidak nanti ya binatang-binatang yang tidak najis ya, yang tidak najis ya, ketika hidup, sehingga najisnya dia karena bangkainya itu. Oleh kalau kayak gitu maka jika pemahamannya adalah batang bangkai ya, daripada binatang yang tidak najis ketika hidup, maka jika ada harimau mati terus kulitnya nanti bisa disucikan, berarti kan gitu. Sucikan lah ya. Ini masalah suci, bukan menanyakan halal atau haram. Ini masalah suci atau tidak. Nah kalau suci ini kan kaitan untuk dipakai dan sebagainya. Kalau halal atau haram kan konsumsi. Dengan kata lain, nanti kulit bangkai, misal ada kambing mati, terus kemudian kulitnya mau dimanfaatkan lah untuk terbang misal ya, atau untuk baju ya, misal, atau untuk sajadah misal. Bagaimana? Biar tidak mubadir, ya sudah. Ini pertanyaan ini yang menuju sana nanti ya. Yadhuru bisa dadi suci apa jildul maitah, kulit bangkai binatang yang tidak najis ya, ini bisa dadi suci bidabaghi kelawan cara disamak biasanya kalau cara klasik ini menggunakan benda-benda yang bersifatnya sepet, misal ya sepet kayak macan ya, pahit, terus mengko apa ya sepetnya biasanya macan pahit ya, macan pahit. Misal buah mahoni rasanya apa? Pahit tok ya. Kalau udah ya kira-kira ya. Kalau pisang yang masih mentah, masih muda, itu rasanya apa? Misal kayak gitu. Kenapa pakai yang kayak gitu ya sepet? Karena hal yang sepet sebagainya ini lebih mudah untuk menghilangkan lendir yang ada di kulit atau sisa-sisa lemak yang ada pada kulit. Sehingga kalau kulit itu sudah disamak dengan hal yang sepet dan lendirnya benar-benar memang hilang, ya misal dikeringkan, setelah kering kemudian nanti kok dibasahi ya, kalau dijemur lagi tidak busuk, alias tidak mudah membusuk karena sudah bagus ya. Oleh sebab itu misal terbang pakai apa ya? Ya saya kan masih pakai plastik ya,
ada pakai kulit ya, kalau kulit kambing ya, itu yang kulitnya terbang itu kan memang disamak dulu, sehingga ketika nanti rusak misal kulit itu direndam lama ya kadang ya kayak gitu, setelah diambil diangin-anginkan saja nanti kering, tidak busuk. Kenapa? Karena lendirnya sudah hilang. Nah itu yang menunjukkan dabehnya sudah sempurna. Itu namanya dabeh. Nyamak, yang dimaksud nyamak bukan nyamak memberikan sampul ya. Wah kan disamak dilaminating saja, nah beda masalah. Al istinja'u utawi iki bab jelasaken sesuci saking najis, peper ya. Najis yang dimaksud bukan semua najis tapi ya. Sin soal ma iku apa al istinja'u kang aran istinja. Huwa utawi istinja iku ghuslu sabilaini mbasuh dalan loro. Jalan membasuh dua jalan atau salah satu. Kalau kencing tok mungkin bisa, tapi kira-kira berak tok tanpa kencing bisa ndak? Tahu dong. Hah? Nah kalau hanya kencing tok ya berarti yang dibasuh satu jalan. Karena satu tidak. Dibasuh pakai apa? Bilma'i kelawan nganggo banyu. Dengan air ya. Tujuannya untuk apa? Li izalatil khoriji kanggo ngilangi barang kang metu, untuk menghilangkan najis yang dikeluarkan. Dikeluarkan atau yang keluar minhuma saking sabila ini. Istinja adalah membasuh atau mensucikan ya, dua jalan atau salah satunya dengan menggunakan air ya, untuk menghilangkan sisa-sisa atau bekas daripada barang yang dikeluarkan. Ya. Contohnya kal bauli kaya dene uyuh atau air kencing, wal ghaiti lan telek. Ya. Ini. Lah bagaimana sekarang ini? Bagaimana jika ada seorang yang berak, jalan yang untuk mengeluarkan berak ini tidak terkotori oleh beraknya. Wajibkah untuk bersuci? Ya tidak. Karena tidak terkena najis. Misal orang berak pengen buang air besar, buang air besar. Yang keluar misal ya batu kering misal, ya sudah tidak wajib istinja. Lah bagaimana kalau istinja? Ya tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Beda ketika alat pengeluarannya ini terkotori oleh barang yang dikeluarkan yang najis. Misal, sin soal hal yajuzu ana ta kena, apakah boleh al istinja'u sesuci bil hajari kelan nganggo banyu, batu atau sejenisnya ya. Bolehkah kita mensucikan ya, alat pelepasan dengan menggunakan batu atau sejenisnya ya nanti. Jim jawab, ya juzu kena, boleh. Apa al istinja'u sesuci bisalah sati ahjarin kelawan telu pira-pira watu. 3 batu, tapi yang jelas 3 kali lah cara penaknya minimalnya. Batunya 3 atau batunya 1 atau batunya 2. Yang penting minimal 3 kali minimal. Ya. Hatta tazula sehingga dadi ilang apa an-najasatu najis ilang minal mahali saking panggonane,
sehingga najis itu hilang dari tempat pelepasannya. Ya, dari tempat yang tadi mengeluarkan ini sudah tidak ada bekas najisnya. Ya. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.